warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami kelompok C5 bisa mempresentasikan tentang evaluasi aplikasi menurunkan berat badan 30 hari sebagai teknologi kesehatan digital. Dengan beranggotakan saya sendiri sebagai MC, yaitu Sabila Bladul Farida dengan NIM 14245599, dan di sebelah kanan saya Risa Dilasari dengan NIM 14245598, dan sebelahnya lagi Revalin Arianto dengan NIM 14245597, dan yang terakhir yaitu Safa Nur Alisa dengan NIM 14245600. Baik, saya di sini sebelum ke materi ya teman-teman, kita akan menjelaskan latar belakang yang kami temukan. Obesitas merupakan masalah kesehatan global yang juga menjadi tantangan serius di Indonesia. Data Survei Kesehatan Indonesia atau SKI menunjukkan peningkatan prevalensi obesitas yang signifikan meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Aplikasi menurunkan berat badan 30 hari telah meraih lebih dari 100 juta ungguhan di aplikasi App Store dengan rating 4,8 sampai 4,9, mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap solusi kesehatan digital. Namun, popularitas ini menuntut evaluasi kritis terhadap efektivitas, keamanan data, dan relevansi aplikasi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu rumusan masalah dan tujuan evaluasi. Rumusan masalah yang pertama, seberapa efektif aplikasi dalam mendukung penurunan berat badan. Yang kedua, seberapa luas jangkauan penggunaan. Yang ketiga, aplikasi fitur sesuai teori perilaku kesehatan. Yang keempat, bagaimana etika dan perlindungan data pengguna. Yang terakhir, seberapa relevan aplikasi dalam konteks Indonesia. Tujuan umumnya mengevaluasi aplikasi menurunkan berat badan 30 hari sebagai teknologi kesehatan digital menggunakan framework KIM dan KOMPI secara komprehensif. Tujuan khususnya menganalisis efektivitas, jangkauan, adopsi, implementasi, dan keberlanjutan aplikasi, menilai kesesuaian fitur dengan teori perubahan perilaku, serta mengkaji relevansi etika dan konteks lokal Indonesia. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Risa Dilasari. Dipersilakan. Saya menjelaskan tentang profil dan fitur utama aplikasi. Yang pertama adalah profil aplikasi, yaitu berukuran 21 MB dengan alat berbadan pada Android, unduhan lebih dari 100 juta, rating 4,8 sampai 4,9 dengan bahasa Indonesia, tersedia latihan tanpa alat gym. Selanjutnya ada fitur utama yaitu program latihan 30 hari bertahap, latihan per area tubuh, panduan animasi gerakan, pengulangan latihan harian, pencatatan berat badan, dan grafik perkembangan perhitungan kalori terbakar. Selanjutnya integrasi dan akses. Integrasi Google Fit, panduan diet sehat, akses via smartphone, fleksibel, di rumah dan bisa dilakukan kapan saja. Selanjutnya ada target pengguna, yaitu remaja dan dewasa yang ingin memulai gaya hidup aktif, individu dengan kondisi overweight dan obesitas ringan yang membutuhkan panduan latihan terstruktur dan mudah diikuti di rumah. Masyarakat yang ingin berolahraga di rumah tanpa peralatan khusus dengan fleksibilitas waktu dan tempat. Aplikasi tersedia dalam bahasa Indonesia, mendukung aksesibilitas pengguna lokal melalui smartphone. Tatanan konteks Indonesia, variasi literasi digital, keterbatasan akses internet di sebagian wilayah, dan kebutuhan penyesuaian konten dengan kebiasaan serta budaya lokal. Selanjutnya ada framework 3IN, Reach and Effectiveness, yaitu reach-nya jangkauan aplikasi ke pengguna sasaran, seberapa luas populasi target yang dapat
mengakses dan menggunakan aplikasi ini. Yang selanjutnya ada efektivitas dalam mencapai tujuan kesehatan, dampak nyata terhadap perilaku aktivitas fisik, dan penurunan berat badan pengguna. Selanjutnya adaptation, implementation, dan maintenance. Adoption, yaitu tingkat penerimaan pengguna dan institusi terhadap aplikasi sebagai alat promosi kesehatan digital. Implementation yaitu pengguna aplikasi dalam praktek sehari-hari sesuai panduan dan fitur yang tersedia. Selanjutnya maintenance, yaitu keberlanjutan penggunaan aplikasi dan perilaku hidup sehat dalam jangka yang panjang. Selanjutnya framework KOMBI, yaitu capability dan opportunity. Capability atau kemampuan aplikasi ini menyediakan panduan animasi, gerakan, dan edukasi latihan, di mana untuk meningkatkan kemampuan pengguna berolahraga dengan benar. Opportunity atau kesempatan, yaitu fleksibilitas waktu dan tempat olahraga tanpa menggunakan alat dan mendukung kesempatan pengguna untuk aktif bergerak hanya di rumah. Selanjutnya motivation dan behavior. Motivation atau motivasi, yaitu fitur pengingat harian, penetapan target, dan pemantauan perkembangan data dan mendorong motivasi pengguna secara berkelanjutan. Behavior atau perilaku, kombinasi ketiga elemen di atas mendorong perubahan perilaku olahraga dan pola hidup sehat dengan jangka yang panjang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya dapat disampaikan oleh teman saya, Dr. Paulin Adanto. Waktu depan saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari keterangan saya. Yang pertama ada hasil evaluasi, efektivitas, dan motivasi pengguna. Mayoritas responden 21 orang setuju atau sama setuju bahwa aplikasi berhasil meningkatkan aktivitas fisik rutin dan mendorong kebiasaan berolahraga secara konsisten. Aplikasi ini dinilai efektif dalam memberikan motivasi berolahraga dan membantu pengguna memantau serta mengontrol penurunan berat badan melalui fitur grafik perkembangan. Fitur pengingat latihan harian dan grafik perkembangan berat badan berperan penting dalam menjaga motivasi dan konsistensi pengguna. Selanjutnya jangkauan dan kualitas bukti. Jangkauan dan kualitas akses aplikasi mudah diakses melalui smartphone Android, lebih dari 100 juta unduhan, namun keterbatasan kepemilikan perangkat dan koneksi internet masih menjadi hambatan, terutama di daerah terpencil. Variasi pengalaman pengguna terkait literasi digital juga mempengaruhi efektivitas penggunaan aplikasi. Untuk kualitas bukti, hasil evaluasi didasarkan pada persepsi positif responden, yaitu 21 orang, terhadap efektivitas aplikasi. Meskipun tanggapan mayoritas mendukung, diperlukan studi eksperimental lanjutan dengan desain uji klinis yang lebih ketat untuk memvalidasi efektivitas secara ilmiah. Selanjutnya ada isu etika dan relevansi konteks di Indonesia. Kepercayaan pengguna terhadap aplikasi ini cukup baik, namun perlindungan data pribadi tetap menjadi isu kritis. Pengguna perlu diberikan transparansi mengenai penggunaan dan keamanan data kesehatan mereka dalam penggunaan aplikasi. Aplikasi ini juga dinilai sesuai dengan kebutuhan dasar pengguna Indonesia, terutama dalam kemudahan akses, penggunaan tanpa alat, dan ketersediaan tatap muka dalam bahasa Indonesia. Diperlukan penyesuaian rekomendasi pola makan yang lebih relevan dengan konteks lokal Indonesia, termasuk panduan gizi berbasis makanan tradisional dan edukasi nutrisi yang lebih spesifik. Next, keberlanjutan dan skalabilitas. Mayoritas responden menyatakan berencana melanjutkan penggunaan aplikasi secara rutin. Hal ini menunjukkan tingkat kepuasan dan keberlanjutan perilaku sehat yang positif di kalangan pengguna aplikasi ini. Potensi skalabilitas aplikasi dinilai baik, didukung oleh aksesibilitas smartphone yang semakin luas dan kemudahan latihan tanpa peralatan khusus. Namun, pengembangan fitur lebih lanjut tetap diperlukan, termasuk personalisasi program,
rekomendasi gizi lokal dan integrasi layanan kesehatan guna memperluas manfaat aplikasi dan menjangkau kelompok pengguna yang lebih beragam di Indonesia. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Salvador Afisa. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan pembahasan dari hasil yang sudah disampaikan oleh rekan Arianto. Di sini pembahasan yaitu mengenai sintesis temuan yang dimana responden memberikan tanggapan positif terhadap kemudahan penggunaan, motivasi berolahraga, dan fitur monitoring perkembangan. Temuan ini konsisten dengan bukti global yang menunjukkan bahwa self-monitoring, goal setting, feedback, dan pengingat atau reminder merupakan strategi efektif dalam mendukung perubahan perilaku kesehatan. Namun dengan demikian terdapat keterbatasan aplikasi dalam hal personalisasi program latihan sesuai dengan kondisi individu, dukungan pola makan berbasis gizi lokal di Indonesia, serta minimnya pendampingan tenaga kesehatan, dan mengembangkan fitur-fitur tersebut diperlukan agar aplikasi dapat memberikan manfaat yang lebih komprehensif dan berkelanjutan bagi pengguna. Selanjutnya, untuk implikasi untuk program kesehatan di Indonesia yaitu potensi mendukung Germas atau gerakan masyarakat dan promosi kesehatan berbasis digital. Aplikasi dapat menjadi media edukasi fisik dan gaya hidup sehat yang mudah diakses masyarakat luas melalui smartphone. Nah, integrasi di puskesmas, sekolah, dan tempat kerja sebagai media edukasi praktis. Tenaga kesehatan dan industri dapat memanfaatkan aplikasi untuk mendorong aktivitas fisik rutin di berbagai lingkungan. Perlu penyesuaian konten lokal, peningkatan literasi digital, dan kolaborasi aktif dengan tenaga kesehatan untuk memastikan manfaat optimal bagi pengguna di Indonesia. Nah, selanjutnya untuk rekomendasi yang akan kami sampaikan, di mana ada pengembangan yaitu dengan personalisasi program latihan dan gizi lokal, konsultasi digital dan monitoring kesehatan, lalu ada integrasi wearable dan gamifikasi, lalu untuk tingkatkan keamanan data pengguna, memperbaiki UX untuk literasi rendah, lalu untuk membuat kebijakan yaitu literasi aplikasi ke program Germas. Nah, lalu ada regulasi aplikasi kesehatan nasional, dorongan literasi digital masyarakat, pendanaan startup kesehatan lokal, kolaborasi lintas sektor, dan evaluasi berkala. Dan untuk rekomendasi tenaga kesehatan yaitu dilakukannya penyuluhan, pendampingan penggunaan, dan edukasi literasi digital kesehatan, monitoring program PTM atau penyakit tidak menular berbasis digital, advokasi kebutuhan pengguna, dan kembangkan kompetensi digital health. Nah, untuk kesimpulan dan keterbatasan, di mana aplikasi menurunkan berat badan 30 hari ini terbukti layak dan efektif sebagai media pendukung promosi kesehatan yang digital. Nah, mayoritas responden menyatakan puas aplikasi membantu meningkatkan aktivitas fisik, motivasi berolahraga, dan kontrol berat badan. Potensi berkelanjutan dan skalabilitas dinilai baik. Namun, pengembangan fitur personalisasi dan edukasi gizi lokal masih diperlukan. Untuk keterbatasan dari aplikasi ini yaitu jumlah responden terbatas karena kami menggunakan kuesioner yang mengisi 21 responden dan data bersifat subjektif dan belum dilakukan uji klinis terkontrol, variasi waktu penggunaan antar responden, dan belum ada analisis teknis mendalam terhadap algoritma aplikasi tersebut. Mungkin akan saya kembalikan kepada moderator, kepada Samila Huriatul Khalidah. Saya persilakan. Sekian pemaparan dari kelompok C5. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dari penerapan kami atau perkataan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.